Gua menggunakan sebagian potongan tubuh keluarga Lee untuk dijadiin isi bakpao di restoran. Ayo, yang sempat makan bakpaonya tuh, apa nggak langsung mulus-mulus dengernya? Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Jadi gini loh maksudnya. Aduh gimana ya? Kalau mau minjem duit nih gengs, boleh ya? Dibalikin kok kapan-kapan. Hai gengs, kalian pernah nggak sih ngeliat kayak foto-foto teman kalian nih yang dia posting di sosial media ataupun dijadiin profile picture itu kayak dijadiin kartun, sketch gitu, kok bagus banget ya? Gue juga pengen gitu pas ngeliatnya. Tapi berhubung kita kagak ada bakat buat nggambar atau bikin ilustrasi yang begituan tuh, ya jadinya mupeng doang ujung-ujungnya. Kemarin gue nemu loh aplikasi buat ngedit foto. Biar nih foto kita bisa dijadiin kayak kartun gitu, atau yang sketch-sketch tapi jatuhnya nggak norak kok gengs. Yang nggak ala-ala banget gitulah. Hasilnya kayak pro. Namanya Kartuna nih. Kalau mau download, langsung aja klik link yang ada di bawah. Yang mana ini aplikasi itu gampang mampus caranya gengs. Nih gue tunjukin ya. Cuman tinggal buka aja, terus kalian pilih nih foto mana yang kalian mau jadiin kartun. Terus habis itu pilih nih stylenya, ada banyak banget pilihannya. Misalkan kita pilih yang ini deh. Itu cuman tinggal diklik aja, udah beres gitu doang. Nggak pakai lama sama sekali. Dan tingkatannya ini juga bisa kalian naik turunin ya. Pokoknya sampai menurut kalian ini kelihatannya oke lah. Kalau udah beres jadi fotonya. Nah kita coba pakai foto lain ya. Ini kita coba pakai style yang berbeda. Nah ini keren banget kan? Secepat itu juga hasilnya, nggak perlu nunggu lama-lama. Terus di sini juga bisa kalian tambahin ini filter-filter ataupun adjust lagi warnanya sesuai yang kalian mau. Nah kalau udah nantinya bisa dijadiin profile picture ataupun kalian post ke sosial media biar feed kalian pastinya tambah kece. Jadi aplikasi Kartuna ini itu mudah dan cepat banget dengan hasil yang aduh paripurna juga. Keren banget kan? Jadi tuh kita bisa ala-ala bisa gambar padahal kagak. Nah kalian pokoknya wajib banget cobain aplikasi Kartuna ini. Yang biasa linknya ada di bawah, tinggal diklik aja. Dan langsung sekarang kita lanjut ke ceritanya. Geng, siapa yang dari dulu sampai sekarang masih suka bawa bekal? Biasanya template nggak tuh isinya? Kalau nggak nasi goreng, nasi sama sosis pakai telur, atau mie goreng tuh yang kalau udah dibuka pas jam istirahat, udah keringetan, mie-nya terus jadi padat begitu jadi kotak ya. Ya walaupun kadang suka template kayak gitu, tapi lebih jelas lah itu kalau bekalnya berasal dari rumah. Soalnya bahan-bahan atau isinya apa kan ya orang rumah juga yang buat. Kalau kita jajan di luar, dan secara pedagang sekarang banyak yang nakal. Somai dibikin dari ikan sapu-sapu lah, saus dari kelapa busuk, bakso daging tikus. Widih, mampus nggak tuh kalau makan begitu? Tapi ini ada yang lebih parah gengs. Di dalam kasus yang mau kita bahas ini, ternyata ada sebuah restoran yang menurut desas-desusnya telah menjual bakpao daging isi manusia. Alamak, jangan bagaimana itu kalau dimakan ya? Jadi kasus ini terjadi di Macau gengs. Awalnya tuh pada tanggal 8 Agustus 1985, di mana ada seseorang yang lagi berenang nih ceritanya di salah satu pantai di sana. Lagi asik-asik nih kicak-cuk. Tiba-tiba dia lihat ada yang ngambang tuh. Pas dia coba deketin, ternyata itu bukan yang ngambang lele kuning ya, bukan juga botol teh pucuk yang dibuang sembarangan, melainkan potongan tubuh seseorang. Alhasil orang itu shock dan buru-buru lapor polisi. Setelah polisi sampai di lokasi, kemudian polisi itu kan ngambil tuh potongan-potongan tubuh itu buat diotopsi. Dan menurut kepolisian, potongan-potongan tubuh tadi itu tuh terdiri dari kaki kanan, kaki kiri, jari-jari kaki, sama juga ada telapak tangan. Nah, awalnya polisi ini berpikir kalau potongan-potongan tubuh itu berasal dari seorang imigran gelap yang diam-diam misalkan datang ke Macau nih, tapi di tengah jalan tewas gitu dimakan hiu. Tapi ternyata dugaan polisi tersebut terbantahkan, kagak dimakan hiu. Soalnya emang nggak ada kayak bekas potongan atau gigitan dari gigi ikan hiu. Justru sebaliknya, luka-luka di potongan tubuh tersebut itu menunjukkan kalau mayatnya tuh telah dimutilasi menggunakan benda tajam. Ditambah lagi, potongan-potongan tubuh itu tidak berasal dari satu orang aja gengs, melainkan dari 4 orang. Dan mayat-mayat itu diperkirakan udah mengambang di laut sekitar 3 hari. Mendengar dari hasil otopsi tersebut, polisi ini berpikir kalau ini mayatnya pasti merupakan korban pembunuhan. Dan polisi kemudian mencoba nih mencari informasi lebih lanjut mengenai identitas dari keempat korban itu. Namun sayangnya setelah beberapa bulan, polisi belum juga menemukan titik terang. Namun 8 bulan kemudian, ada sebuah surat dari seorang laki-laki yang mengaku dia ini berasal dari Guangzhou, China. Dan surat itu dia tunjukkan ke Badan Intelijen Guangzhou beserta markas besar kepolisian Macau. Di situ sang pria melaporkan telah kehilangan kabar dari keluarganya yang kebetulan tinggal di Macau. Pokoknya pria ini bilang katanya punya kakak bernama Cheng Li yang berimigrasi dari Tiongkok ke Macau. Nah kakaknya Cheng Li ini membuka sebuah restoran bakpao yang terbilang sukses di daerah Macau. Nah karena udah sukses nih, hal itu membuat para kerabat-kerabatnya lainnya dari China itu ikutan pindah kerja di situ. Nah sang pria yang ngirim surat tadi itu bilang kalau kakaknya biasanya ngirimin kabar ke dia. Tapi kok tiba-tiba udah sekitar setahunan lah
nih, gak ada kabar sama sekali dari kakaknya. Ditambah lagi dia mendengar berita tadi tuh tentang penemuan potongan mutilasi di Macau. Hal itu membuat si adiknya khawatir. Jadi suzon aja, yang akhirnya meminta bantuan polisi untuk membuat mencari keluarganya. Akhirnya, untuk mengecek keberadaan sang kakaknya si Cheng Li tadi, polisi datang ke restoran yang dimaksud. Ternyata setelah sampai sana, sang pemilik restoran itu bukannya si Cheng Li, melainkan orang lain yang merupakan kenalannya Cheng Li juga sih, bernama Huang Chiheng. Awalnya polisi tidak mencurigai si Huang sama sekali. Pas polisi tahu oh pemiliknya udah ganti, ya udah mungkin Cheng Li ini emang pergi kemana terus digantiin sama si Huang kali. Tapi setelah menginvestigasi lebih lanjut, polisi menemukan bahwa salah satu potongan tubuh yang ditemukan tuh, yang di laut tadi itu ternyata adalah milik potongan tubuh dari istrinya si Cheng Lin. Nah dari situ, polisi curiga nih jangan-jangan si Huang ada kaitannya dengan peristiwa itu. Diselidiki lah nih asal usul uang nih sebenarnya siapa. Nah Huang sendiri ini diketahui bukan merupakan asli orang Macau, gengs, melainkan imigran juga, sama kayak Cheng Lin tadi yang berasal dari Tiongkok, terus pindah ke Hong Kong, ke Macau. Nah di Hong Kong nih, Huang tuh punya catatan kriminal ternyata, bahkan masih menjadi buronan pada saat itu. Jadi menurut kepolisian Hong Kong, Huang tuh pernah berkelahi dengan seseorang sampai orang itu tuh terbunuh. Akan tetapi sewaktu polisi mencoba menangkap si Huang, dia udah kabur duluan ke luar negeri, balik ke kampung halamannya tuh. Nah di kampung halamannya di Guangzhou, si Huang bikin ulah lagi, dimana dia ceritanya pacaran sama ada kayak putri juragantana gitulah. Karena hubungannya tidak direstui sama keluarga sang pacar, akhirnya dia sama pacar itu kawin lari dan kabur ke Macau. Nah sebelum si Huang kabur, dia dengan sengaja membakar sidik jarinya biar tidak teridentifikasi waktu transit. Secara kan dia di Hong Kong tuh udah jadi buronan. Nah pas dia ke Macau, Huang ini sering datang ke sebuah kasino buat judi. Yang namanya juga Macau emang tempat judi ya, gengs. Sampai akhirnya dia main nih di sebuah kasino. Dia berkenalan dengan yang namanya Cheng Lin, dan ternyata istrinya Cheng Lin itu juga hobi judi, jadi sama hobinya. Setelah berkenalan ngobrol-ngobrol, lah ternyata mereka sekampung. Ya otomatis obrolan mereka jadi nyambung dan akhirnya berteman karena merasa ya senasib sepenanggungan begitu. Nah setelah mengetahui background Huang tadi, polisi jadi makin curiga dengan si Huang yang secara buron juga ya. Terus polisi kemudian melakukan investigasi nih dan mewawancari orang-orang yang tinggal berdekatan dengan restoran. Nah di tanggal 4 Agustusnya, pemilik daging seperti biasa menyuruh karyawannya untuk mengantarkan daging ke restoran, dan sang karyawan katanya masih ketemu sama Lin di sana. Tapi keesokan harinya di tanggal 5 tuh, ketika ia meminta anak buahnya lagi untuk mengantarkan daging, di depan restoran toto tertulis restorannya itu tutup untuk sementara katanya selama 3 hari. Nah sang penjual daging merasa aneh. Lah kan udah dipesan tuh buat tanggal 4 sama tanggal 5. Terus ini daging udah sampai tapi restoran tutup, mau dibawa kemana? Akhirnya sang penjual daging ini ngide, diantar aja lah ke rumah si Lin tuh. Pas sampai di rumah si Lin, sang penjual daging itu malah ketemu sama si Huang tuh yang ada di rumah. Dan saat itu Huang bilang Lin gak ada di rumah. Nah terus si penjual daging ini nanya, perginya lama kagak? Atau ada istrinya mungkin itu di dalam? Atau siapalah orang resto yang bisa bayar ini daging udah dipesan soalnya. Nah tapi saat itu Huang ngeles dengan bilang kalau Lin tuh perginya lama, terus nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di dalam rumah, cuma ada gua doang. Ya udah mau nggak mau si penjual daging itu pulang tuh. Tapi ya nggak mikir aneh-aneh juga, cuman ngedumel dalam hati aja gitu. Nah, selain cerita dari penjual daging tadi, ada kesaksian lain juga yang diperoleh dari seorang tetangganya bernama Li Chen. Menurut tetangganya, sebelum tanggal 5 Agustus, ada seorang pria yang nggak dia kenal datang ke rumahnya Lin. Nah, di rumah itu kebetulan hanya ada Li Zhen. Jadi Li Zhen ini adalah adik dari istrinya Lin. Nah, pria itu meminta si Li Zhen untuk ikut dengannya dengan alasan katanya buat bantu-bantu di restoran, disuruh sama Chen Lin karena restoran lagi rame. Ya udah Li Zhen itu nurut-nurut aja pergi tuh. Tapi menurut tetangganya tadi, sejak saat itulah, itu orang-orang di rumah itu nggak pernah kelihatan lagi, rumahnya jadi kosong. Nah, dari kesaksian tersebut, polisi menduga perkiraan hilangnya Chen Lin dan keluarganya, yang jumlahnya itu sekitar 9 orang beserta Chen Lin jadi 10 orang, itu antara tanggal 4 dan 5. Karena dua kesaksian itu, polisi makin mencurigai Huang dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terlebih lagi diketahui, ternyata Huang ini menempati rumahnya Lin yang lagi kosong. Jadi makin kelihatan anehnya gitu loh. Kalau restorannya doang diambil ya masih mungkin kayak, mungkinlah mereka ini saingan bisnis gitu misalnya. Tapi masa sampai rumah-rumahnya juga diambil, ditempatin? Ini kalau semua sudah diambil, terus saya ke bagian apa? Nah, di satu sisi, Huang ini juga agak sadar nih, udah dicurigain sama polisi. Kemudian dia mencoba melarikan diri tuh beserta anak-anak dan istrinya balik ke China pada tanggal 28 September. Tapi usaha melarikan dirinya ternyata berhasil digagalkan sama polisi di perbatasan. Dan Huang langsung dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi dia ditanya-tanya dong, kamu ngapain mau balik tuh ke China? Mau kabur lo? Nah, Huang pura-pura blow-on begitu. Ngejawab, kenapa harus kabur? Emang saya salah apa? Pokoknya dia ngeles, dia nih bawa balik ke China, cuman mau nganterin anak sama istrinya doang buat pulang ke rumah mertuanya. Polisi kemudian nanya nih, hubungannya Huang dengan rumah serta restorannya si Chen Lin. Nah, di situ Huang menjawab kalau rumah dan restorannya Lin ini dibelinya langsung pakai uang cash. Dan saat di kantor polisi, Huang juga pakai acara drama, gengs. Dia pura-pura nih sakit asmanya kambuh, terus kayak kumat-kumat parah gitu. Tapi sama polisi didiemin aja, soalnya tahu tuh dia lagi acting. Abis itu si Huang terus-terusan bikin drama lagi. Dia bilang nih kalau dia nggak dilepasin, dia bakalan bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri. Tapi lagi-lagi ancaman itu dihiraukan sama polisi, dicuekin baik. Lagian gigit lidah sendiri paling apa sih, karyawan tuh ya. Nah, saat interogasi, Huang mengaku kalau ia memperoleh asetnya Lin itu karena Lin itu berhutang sebesar 600.000 yuan ke dia. Terus sekarang nggak punya uang buat bayar. Akhirnya Huang ini menyita kedua aset Lin itu, rumah sama
restorannya. Terus kata si Huang, Lin yang jadinya udah nyerahin semuanya itu kan nggak punya harta lagi. Jadi dia pindah ke luar negeri, pulang gitu ke Cina. Lah aneh, nggak punya apa-apa terus pindah ke luar negeri terus duitnya pakai apa ya? Padahal kan semua butuh ongkos, butuh duit juga. Kurang jago dia ngibulnya. Namun ya setelah dicek ke kantor imigrasi, bener aja nggak pernah ada catatan keluarganya Lin ini pulang ke Cina. Nah saat polisi kemudian menggeledah rumahnya Lin, ternyata di berangkasnya itu baik ditemukan surat-surat berharga milik Lin sama anak-anaknya. Maksudnya kalau emang pergi ya masa surat-surat itu nggak dibawa juga. Nah polisi makin mendesak nih ke Huang apa sebenarnya yang terjadi. Salah satunya tentang alasan surat-surat tadi milik anak-anaknya Lin dan sekeluarga yang masih ada di situ tuh. Lah buat apa juga maksudnya si Huang nyimpen akte lahir sama kartu pelajar anak-anaknya Cheng Lin? Lu mau bayarin SPP-nya apa gimana lu? Dengan sekian banyak kejanggalan yang ditemukan itu, pada tanggal 2 Oktober 1986, Huang didakwa atas pembunuhan 10 anggota keluarga Lin, termasuk Lin beserta istrinya. Dan setelah 1 hari menjadi tersangka, Huang dimasukkan ke penjara kan tuh. Nah di situ Huang berantem tuh sama teman satu selnya. Akhirnya perkelahian itu, Huang mendapatkan luka yang lumayan banyak sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit, Huang mencoba buat kabur. Untungnya, polisi lagi-lagi menggagalkan usaha Huang itu. Sampai akhirnya Huang ini mengaku kalau ia telah membunuh Lin dan ke-9 keluarganya lainnya. Motifnya adalah karena dendam, gengs. Jadi si Lin, istrinya sama si Huang, itu kan seneng banget main judi ya. Suatu hari bertiga nih mereka main judi. Terus si Lin ini sama istrinya kalah banyak, yaitu sebesar 180.000 yuan atau setara 400 jutaan. Tahun jebot segitu mah gede banget ya, kayak 1 miliar sekarang kali. Dan waktu itu Lin ini nggak bisa bayar. Makanya dia janji sama Huang kalau dia ini akan nyicil utangnya dalam waktu kurun setahun. Kalau nggak dibayar, dia dibakal nyalahin restorannya ke Huang katanya begitu. Nah salah ya perjanjian itu cuma sebatas omongan doang, verbal doang, nggak ada hitam di atas putihnya. Nah meskipun udah pernah kalah banyak nih, namanya juga udah anak judi, tetap aja mereka main judi lagi tuh. Dan kalah lagi si Lin dengan taruhan yang jumlahnya lebih besar, yaitu sekitar 600.000 yuan atau kayak 1,3 M tahun dulu tuh. Ya agak gila sih kalau begitu jadinya ya. Karena saat itu lagi-lagi Lin nggak bisa bayar. Lin janji ke Huang ini akan nyicil dan menyerahkan restoran beserta rumahnya juga kali ini. Namun lagi-lagi itu cuma ngomong doang. Nah waktu kan terus berjalan tuh, Huang nagih terus utangnya ke Lin, tapi sama Lin gak dibayar-bayar juga. Ya berarti dari dulu sampai sekarang penyakit orang begitu ya, ngutang pada nggak tahu diri, pura-pura amnesia begitu. Padahal hubungan Lin sama Huang ini sebenarnya baik, gengs. Deket mereka. Huang ini juga sering banget datang ke restorannya Lin buat bantu-bantu. Jadi ini pondasinya mirip cerita-cerita sahabat yang pecah perkara hutang ya. Nah Huang ini udah bolak-balik nagih, tapi tetap nggak dibayar tuh sama si Lin. Sampai akhirnya batas waktu 1 tahun tuh udah habis. Huang akhirnya nagih dong janjinya, restoran sama rumahnya Lin. Tapi katanya dicuekin doang tuh sama si Lin. Lama-lama kesabarannya habis lah. Marah tuh si Huang bilang, udahlah kalau lu susah ditagih, sesuai perjanjian nih, gua bakal ambil tuh restoran sama rumah lu. Kau pikir cuma kau saja yang punya persoalan hidup? Persoalanku pun banyak sekali, bermacam-macam. Nah bukannya bikin si Huang ini tenang ya lagi marah-marah, si Lin ini juga mancing emosi, gengs. Dan dia bilang nih, perjanjian yang mana? Kita kan nggak pernah bikin perjanjian resmi, kalau verbal doang kagak berlaku. Terus sekarang kalau gua kagak punya duit, gua nggak bisa bayar, lu mau apa? Nah jadi ini yang utang lebih galak daripada yang nagih ya, gengs. Karena emosi nggak denger si Lin ngomong begitu, Huang langsung ngotot nih, marah ngambil botol minuman terus dipecahin. Habis itu dia pakai buat menyandra anaknya Lin yang masih umur 7 tahun. Huang kemudian menyuruh semua anggota keluarga ada di situ buat mengikat tangan mereka dengan tali. Selain itu, istri Lin mencoba menyelamatkan anaknya dengan menyuruhnya kabur. Tapi Huang yang tahu, saat itu langsung menusuk istrinya Lin dengan pecahan botol tadi yang mengakibatkan istrinya Lin tewas ketika di tempat. Setelah itu, Huang ini membunuh seluruh anggota Lin satu persatu. Caranya dengan ditusuk pecahan botol tadi, sebagian lagi dicekik juga. Nah pokoknya orang yang terakhir Huang bunuh itu adalah anak yang tadi disandra yang umur 7 tahun. Tapi saat mau dibunuh, si anak ini malah kayak ngasih clue, malah comel. Bilang begini, awas ya kamu pasti akan ketahuan sama Tante Lizen dan akan ditangkap sama polisi. Tante Lizen tuh ada di rumah. Lah ngasih tahu itu anaknya ya. Ya udah setelah membunuh si anak, karena khawatir akan terungkap, Huang datang tuh ke rumah buat bertemu si Lizen kayak tadi. Ya bener aja kejadiannya, abis itu persis tuh kayak pengakuan tetangga. Huang datang malam-malam, terus pura-pura nyuruh si Lizen buat ke restoran disuruh sama Cheng Lin. Padahal ya Lizen dibunuh tuh di dalam restoran. Setelah membunuh semua orang untuk menghilangkan jejak, Huang kemudian memutilasi mereka, gengs. Nah potongan-potongan tubuh itu dimasukin ke dalam plastik, terus sebagian lagi dibuang ke laut, dan sebagian lagi ditempatkan di tempat sampah. Huang kemudian mengambil semua barang berharga dan uang milik Cheng Lin dan menutup restoran selama 3 hari. Terus dia menempati rumahnya lagi kosong tuh. Keesokan harinya setelah kejadian, supir yang tadi nganterin daging itu datang ke rumahnya Lin. Dan ternyata si tukang daging tadi itu menjadi saksi kapan terakhir melihat Lin hidup. Atas perbuatan ini, Huang terancam hukuman mati. Dan di dalam penjara, Huang mencoba 2 kali bunuh diri, tapi selalu digagalin sama polisi. Dan akhirnya Huang mengungkapkan detail kejahatannya dan apa yang dia rasakan. Setelah melakukan kejahatan itu, dia tidak menyesal sama sekali. Setelah Huang ditangkap, polisi mencoba menemukan potongan tubuh milik keluarga Cheng Lin yang lainnya. Karena tadi yang di laut, itu kan ditemukan diduga cuma dari 4 orang aja. Sedangkan totalnya itu ada 10 orang. Nah, tapi kok di sini polisi nggak bisa menemukan keseluruhan potongan tubuh itu. Di mana-mana juga nggak ada gitu, bener-bener hilang, nggak ada jejaknya. Jadinya hal itu membuat rumor, di mana jangan-jangan katanya Huang menggunakan sebagian potongan tubuh keluarga Lin untuk dijadiin isi bakpao di restoran. Ayo, yang sempat makan bakpaonya tuh, apa nggak langsung mulus-mulus dengernya? Kalau di sini tuh sama kayak rumor yang kayak bakso kuahnya dikasih celana dalam ya, biar gurih-gurih enyoy gitu rasanya.
So itu tadi guys cerita tentang persahabatan yang berakhir jadi bakpao perkara utang-utangan. Emang serem ya kalau udah masalah duit, apalagi nominalnya bombastis itu tadi. Ya makanya lu kalau punya utang dibayar, dikit-dikit nyicil nggak apa-apa, asal jangan amnesia atau lebih galak gitu daripada yang lagi utang. Dan kalian nih yang mau ngutangin juga harus tahu konsekuensinya, harus ikhlas dari dulu deh, dari awal maksudnya. Kalau nanti paling-paling duit lu kagak balik. Kalau kata Raffi Ahmad tuh, nggak ada salahnya nih ngutangin orang 100 ribu, 200 ribu, terus jangan berharap balik, ikhlasin aja. Karena 100 ribu atau 200 ribu itu adalah harga yang murah buat mengetahui watak atau sifat dari seseorang. Kalau dia bener teman kalian nih, bakal pasti balikin. Tapi kalau enggak, berarti ya teman-temanan doang. Ya pokoknya thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini. Dan juga follow Instagram gue @herotarivan. Jangan lupa juga like-nya. Dan sampai jumpa di kasus Mr. Ching selanjutnya. Dadah!